Hai semua, di video kali ini kita akan berbagi informasi menarik ke kamu tentang konten target luar negeri. Kamu tertarik untuk menjadi YouTuber, tapi sering bingung menentukan konten untuk channel YouTube-mu? Tenang, sekarang jangan bingung lagi ya, karena saat ini ada berbagai pilihan untuk menyajikan berbagai topik yang menarik. Dan kali ini, Mimin akan memberikan beberapa ide konten yang mungkin belum terlintas di benakmu. Kalaupun terlintas, pasti kamu jarang mendapatkannya di Indonesia, karena beberapa kontennya hanya ada di luar negeri loh. Baiklah, langsung aja, berikut sederet konten target luar negeri. Pertama, konten restorasi benda atau bangunan. Di luar negeri banyak sekali yang mengangkat topik restorasi atau proses perbaikan dari yang awalnya rusak atau mungkin tidak terpakai lagi bisa menjadi baru loh. Benda itu bisa apa saja yang dipakai oleh kita sehari-hari seperti HP, bangunan, kendaraan, alat elektronik, dan sebagainya. Restorasi ini haruslah mengandalkan keahlian, jadi pastikan kamu mempunyai keahlian tersebut ya. Yang kedua, konten bangunan mini. Kalau kamu ingin membuat konten yang tidak terlalu jauh dari teknik sipil, arsitektur, dan kuli bangunan, tapi tidak mau capek-capek tag video di luar rumah dengan resiko panas-panasan, maka kamu bisa membuat konten proses pembangunan rumah, gedung, atau jembatan dengan ukuran yang mini. Tapi walaupun mini, kamu tetap harus memperhatikan konteks arsitekturnya ya. 3. Konten project DIY. Banyak sekali channel luar negeri yang berisi konten project yang dilakukan sendiri, mulai dari proses membangun rumah, membuat sumur, memasang instalasi air, memasang panel surya, dan sebagainya. Mereka membuat video part yang saling terhubung dan diupload secara berkala, misalnya sekali seminggu. 4. Konten pembuatan mainan mobil dari kayu. Jika kamu mempunyai skill pertukangan, kamu bisa memanfaatkan konten ini. Kamu bisa mengubah dan menyulap bongkahan kayu menjadi miniatur mobil yang sangat keren loh. Banyak penonton yang menontonnya secara berulang-ulang dan tentu saja sangat terpesona dengan keahliannya. Memang kamu harus mempunyai skill memahat terlebih dahulu sebelum membuat channel seperti ini. Yang kelima, konten ukiran kayu tokoh terkenal. Kalau tadi ada konten pembuatan mobil dari kayu, kali ini bongkahan kayu juga bisa kamu buat menjadi tokoh-tokoh anime atau superhero loh. 6. Konten natural life. Di Indonesia memang ada konten seperti ini, tapi dirasa masih kurang untuk teknik sinematografinya. Jadi kamu bisa membuat tim yang solid terlebih dahulu, kameramen dan editor yang benar-benar memiliki skill untuk membuat konten video yang enak untuk ditonton. 7. Konten ilusi visual. Kamu suka sulap dan ingin menggabungkan konsep sulap dan editing video, kamu bisa menuangkan setiap ide konten videomu dengan membuat channel YouTube yang menampilkan ilusi visual. Kamu bisa menyajikan video dengan atraksi yang ajaib dengan menggunakan efek visual dan juga teknologi. 8. Konten menginjak atau menekan benda pakai ban mobil atau hydraulic press. Kalau kamu butuh konten yang tidak banyak narasi dan tidak perlu menampilkan wajah, maka kamu bisa coba konten yang satu ini. Video seperti ini ditonton oleh orang luar dan bahkan untuk orang dewasa bisa sangat menyukainya. Karena ada rasa tersendiri begitu melihat suatu benda yang diinjak pakai ban mobil atau mungkin karat yang ditekan pakai hydraulic press. Bahkan ada yang sempat masuk trending YouTube loh. 9. Konten penyelamatan hewan. Sebenarnya ada juga channel di Indonesia yang menayangkan misi penyelamatan hewan, tapi kontennya banyak yang tidak menarik dan juga penyelamatannya terkesan sederhana. Untuk referensi, kamu bisa melihat channel YouTube luar negeri, dan di sana ada banyak video untuk menyelamatkan hewan seperti kucing, anjing, dan hewan peliharaan lainnya. Misinya banyak seperti menyelamatkan hewan yang terjebak di selokan, proses penyelamatan hewannya dan dibawa ke dokter hewan untuk mengecek kondisinya. 10. Konten teknologi primitif.
Video teknologi primitif menjadi salah satu konten yang banyak penggemarnya dan sering sekali muncul di YouTube trending. Kamu bisa memilih konten ini karena jarang sekali yang menekuninya di Indonesia. Bentuk tim dan buatlah channel yang paling potensi untuk digali karena cukup prospektif untuk dicoba. Videonya biasanya berisi tutorial bertahan hidup, membangun rumah, kolam dengan modal tanah liat dan semen alami tanpa adanya dialog atau narasi dalam video. 11 konten origami. Untuk konten selanjutnya yang jarang ada di Indonesia adalah konten origami. Kalau kamu tidak bisa membuatnya, jangan khawatir. Meskipun kamu tidak bisa, kamu bisa mengikuti berbagai video yang sudah ada di YouTube. Kamu bisa membuat origami sesuai dengan permintaan penontonmu nantinya. Setelah itu buat videonya versi kamu lalu upload ke YouTube. Di sini kamu bisa menambahkan subtitle bahasa asing ke videomu. Untuk peminat konten origami pun sangat banyak, tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga ada luar negeri. 12 konten komparasi anti mainstream. Apa sih konten komparasi itu? Jadi, konten komparasi itu singkatannya adalah konten perbandingan. Nantinya kamu membuat video yang menampilkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti pengguna HP pintar di tahun 2000 hingga 2022, mobil dengan pemakai terbanyak dari tahun 2010 hingga tahun 2022, dan masih banyak lagi. Kamu bisa dapat data perbandingan seperti itu dari website-website yang menyediakan data yang dibutuhkan. 13 konten menggambar. Buat kamu yang hobi menggambar atau melukis, jangan sia-siakan skillmu begitu saja ya. Kamu bisa memanfaatkan hobimu itu dengan merekamnya dan membuat video proses gambar. Untuk lebih menarik penonton, kamu bisa minta request untuk menggambar apa saja yang mereka inginkan. Buat juga variasi seperti menggambar pakai pasir, arang, krayon bekas, dan alat-alat gambar lainnya yang tidak biasa. Itu dia 13 konten target luar negeri. Semoga bisa jadi inspirasimu dalam membuat konten-konten yang menarik dan berkualitas. Thank you and see you.